jelekin sampai cowok jelek. Menurut gue ya, cowok tuh harus hardworking. Ya gajinya minimal 3 digit lah sebulan. Minta seminggu makan di luar tuh 3 kali. Ya tingginya minimal 185 dan Kami cuma minta kesempatan. Kami pengen ngerasain kerja yang layak, gaji yang manusiawi. Karena di balik wajah lelah kami ada orang tua yang menunggu kabar, ada keluarga yang berharap, ada mimpi kecil yang pengen kami wujudkan. Asal negeri ini mau sedikit saja membuka pintu. Payu, ya Allah bis pangeran, orang payu lur. Padahal dewek orang ngutang ya. Hasil kerja kerasnya dewek, ya lagi nganggur-nganggure, panas perih, kepengen tegawe kayak ki, kepengen bisa melamar kerja. Tapi apa nyatanya? Nyatanya apa? Langka. Menurut lo, cewek yang tipe cowoknya tuh standar TikTok gimana? TikTok. Oke, ganteng, baik, taat agama, taat ibadah, penghasilan ya 1M sebulan, punya rumah, punya mobil. Jadi laki-laki biasa di zaman sekarang tuh rasanya kayak beban hampa gitu. Dan aku sebagai perempuan, jujur aja ya, aku melihat ada pergeseran yang menyedihkan di kehidupan kita sekarang. Apalagi di era doom scrolling TikTok atau Reels yang isinya penuh dengan tuntutan standar hidup yang tinggi. Entah di TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan platform sosial media lainnya, isinya tuh semuanya sama aja. Perempuan membuat narasi yang seolah-olah menyerang laki-laki, laki-laki pun menyerang perempuan. Sampai kadang tuh ada ungkapan dari laki-laki kayak, cewek tuh maunya yang kaya aja, mau yang good looking, mau yang standar TikTok. Begitupun juga ceweknya, maunya laki-laki yang high value, mau dibiayain full, dan sebagainya. Dulu tuh standar jadi laki-laki itu cukup punya nyali, tanggung jawab, dan bisa diandalkan. Tapi sekarang, kalau mata kamu tidak punya cattle tilt yang sempurna, kalau rahang kamu tidak lancip, pipimu tidak tirus, atau kalau saldo rekening dan mobilmu tidak bisa dipamerkan jadi konten, maka kamu itu seolah-olah tidak dianggap gitu. Jadinya jatuhnya ke invisible man atau laki-laki yang tidak terlihat. Walaupun secara fisik mereka tuh hadir, namun secara emosi, kebutuhan, nilai, dan kehadiran mereka tuh kurang dihargai. Kita hidup di dunia yang katanya makin terkoneksi karena kemajuan internet yang pesat. Tapi buat banyak laki-laki di luar sana, kemajuan ini tuh justru membuat mereka semakin terasing. Mereka setiap hari digerogoti untuk masuk ke kompetisi yang rasanya sangat mustahil untuk dipenuhi di era ini gitu. Jadi sebenarnya apa saja yang membuat laki-laki zaman ini, apalagi Gen Z itu seolah-olah merasa invisible gitu. Zaman dulu, kencan itu sifatnya sangat manusiawi atau analog. Nilai seorang laki-laki ditentukan dari sesuatu yang hidup dan bisa dirasakan langsung. Ada keberanian saat mereka mengetuk pintu rumah untuk izin ke calon mertua. Ada selera humor saat sedang berboncengan motor. Atau sesederhana bagaimana cara dia membawa diri di tengah lingkungan sosialnya. Dulu karakter seseorang adalah identitasnya. Laki-laki dinilai sebagai manusia seutuhnya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang nyata. Tapi sekarang tuh semuanya bergeser ke layar ponsel. Banyak aplikasi-aplikasi kencan yang sangat bisa dengan mudahnya di-download, kayak Tinder, Tantan, dan sebagainya. Orang-orang tuh jadinya terhubung secara digital. Cari pasangan cuma swipe left atau swipe right. Dan fakta pahitnya adalah aplikasi kencan ini tuh justru membawa hubungan manusia itu lebih ke visualisasi. Memang secara umum ya, aplikasi kencan tuh bukan tidak menghargai high value male secara otomatis. Tapi sistem algoritma dan preferensi user cenderung menguntungkan pria yang terlihat high value. Pria yang terlihat high status, misalnya tampangnya yang menarik, kelas sosialnya yang terlihat, kepercayaan diri, dan foto lifestyle yang bagus. Dan laki-laki yang memenuhi ini semua justru lebih banyak mendapat match dan diapresiasi, makanya algoritma tuh semakin memprioritaskan mereka ke perempuan-perempuan. Di samping itu, pengguna perempuan justru sering dibanjiri oleh ratusan opsi. Otak mereka secara alami melakukan penyaringan yang cepat. Foto yang good looking menjadi sinyal paling instan untuk menentukan apakah seseorang layak diberi waktu untuk dibaca bionya ataukah tidak. Faktanya, sekitar 80% pengguna perempuan
cenderung bersaing untuk memperebutkan 20% laki-laki yang dianggap paling menarik secara visual dan status. Dampaknya, laki-laki di kelompok atas ini mendapatkan banjir match, sementara laki-laki biasa meskipun punya kepribadian yang baik, seringkali tidak pernah muncul di layar calon pasangan mereka karena algoritma menganggap profil mereka kurang populer. Jadi intinya, aplikasi kencan itu cara kerjanya seperti sosial media. Semakin sering profil kita di swipe kanan, semakin sering algoritma menampilkannya kepada orang lain. Laki-laki yang good looking akan mendapatkan banyak interaksi awal, dan algoritma menganggap profil mereka itu sebagai profil yang berkualitas. Jadinya mereka terus didorong untuk menjadi urutan terdepan. Namun laki-laki biasa yang jarang di-match, algoritma menganggap profilnya kurang menarik, yang akhirnya profil tersebut tenggelam dan jarang diperlihatkan kepada siapapun. Jadinya laki-laki yang struggle dapat pasangan di aplikasi kencan memilih untuk menyerah menarik diri dari dunia kencan. Mereka menganggap kalau tidak good looking, tidak kaya, maka saya tidak bernilai, atau justru malah menjadi terlalu obsesif sama penampilan mereka di mata orang lain. Dan ketika ini terjadi saat kebanyakan laki-laki merasa invisible atau tidak dianggap, mereka tuh memilih untuk mengisolasi diri. Tapi justru pengisolasian diri tuh menciptakan kesepian yang kronis, yang ujung-ujungnya membawa mereka pada pelarian diri pada sosial media. Dan parahnya adalah di sosial media setiap hari mereka tuh disusupi oleh standar kegantengan yang sebenarnya tidak diperlukan gitu. Dimana salah satu standar kegantengan yang populer sekarang itu adalah harus looks max atau kegantengan yang maksimal. Fenomena ini mungkin sangat familiar bagi sebagian kalian yang menonton video ini pastinya. Tindakan looks max ini tuh sebenarnya bukan lahir dari pengembangan diri murni, tetapi lebih kepada dorongan dari rasa membenci diri sendiri gitu. Pria muda itu bahkan yang masih berada di bangku sekolah, SMP atau SMA di Indonesia tuh saat ini memang sudah terpapar standar good looking melalui looks maxing ini, apalagi melalui TikTok, di mana mereka mulai terobsesi membedah kekurangan fisik mereka sendiri secara ekstrim. Semuanya tidak lagi tentang pergi ke gym, makan makanan yang sehat, tampilan yang rapi, memotong rambut agar terlihat keren. Tetapi tren ini tuh sudah sangat melenceng ke sesuatu yang ekstrim gitu. Ada rasa ketakutan yang dalam karena mereka selalu didoktrin bahwa kalau mereka tidak sempurna, mereka tidak layak untuk dicintai. Ini tuh sebenarnya adalah krisis identitas yang sangat pahit di zaman ini. Laki-laki mulai memandang diri mereka bukan sebagai manusia utuh lagi, tapi sebagai sekumpulan aset yang harus diperbaiki supaya mereka tuh bisa laku di pasar digital. Dan di era sosial media dan algoritma saat ini tuh, attention atau perhatian adalah new currency atau mata uang baru. Dan perhatian masyarakat saat ini tuh cenderung terpusat pada puncak piramida, pada mereka yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekayaan atau penampilan fisik yang terlihat keren gitu. Jadinya laki-laki rata-rata yang bekerja keras secara normal, memiliki emosi yang stabil, namun tidak memiliki sinyal status yang mencolok, seringkali tenggelam dalam kebisingan konten digital ini. Mereka merasa kalau kontribusi harian mereka tidak lagi cukup untuk mendapatkan pengakuan. Ketika rasa takut mereka ini semakin menjadi hal kronis, ideologi black pill mulai meresap dalam diri mereka. Akhirnya mereka semakin terpuruk dan merasa semua hal sudah dicoba tapi tetap saja sia-sia. Sudah berusaha tapi tetap saja tidak dilihat, tetap tidak dianggap, baik oleh pasangan, masyarakat, dan juga lingkungan. Di samping semua ini, hal yang lebih memperparahnya adalah krisis peran laki-laki sebagai provider. Selama berabad-abad, nilai seseorang laki-laki itu seringkali didefinisikan melalui perannya sebagai seorang provider atau penyedia dan protektor atau pelindung, di mana banyak budaya di Indonesia, laki-laki masih diharapkan menjadi pencari nafkah utama. Namun realitasnya sekarang adalah perempuan semakin mandiri, baik secara ekonomi dan sosial. Ini tuh sebenarnya adalah sebuah kemajuan yang positif. Namun bagi banyak laki-laki, hal ini tuh justru menyebabkan krisis identitas pada peran mereka, di mana banyak laki-laki merasa tidak lagi dibutuhkan atau dihargai gitu. Dan yang lebih pahitnya, di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu saat ini, dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil, di tengah sulitnya mencari pekerjaan, di tengah tekanan hidup yang semakin besar, laki-laki justru semakin dipojokkan.
Di tengah kebingungan akan kontribusi dan perannya sebagai laki-laki, mereka akhirnya bilang, saya tidak cukup untuk jadi suami atau provider. Uang perempuan aja mandiri, udah bisa cari uang sendiri, jadi saya ngapain gitu. Akhirnya mereka berpikir, saya kerja keras aja, cuma cukup buat makan, buat apa nyari pasangan. Hal ini tuh justru menghancurkan diri sendiri karena mereka mengurung komitmen untuk punya pasangan dalam hidup. Memang punya pasangan itu tergantung lagi pada pilihan hidup masing-masing orang. Tapi kan di samping bukan sebagai sebuah kewajiban, kita sebagai manusia itu pasti tetap membutuhkan pasangan hidup, membutuhkan lawan jenis. Karena memang seharusnya begitu, pria dan wanita harusnya membangun hidup bersama di alam semesta ini kan. Laki-laki dan perempuan itu biar bagaimanapun akan selalu membutuhkan. Di sisi lain, saat peran mereka terlihat kabur, dan dengan begitu banyak tekanan yang harus mereka terima, mereka juga kadang mendapat kritikan atau judgement dari keluarga, dari masyarakat, dari lingkungan, dari istri, dari mertua, atas peran tradisional mereka sebagai provider penuh. Kayak jadi laki-laki kok gak berdaya banget, kerja dong lebih keras lagi, gajinya emang gak bisa lebih gede lagi. Jadi laki-laki payah banget sih, jadi laki-laki gak guna. Kalimat-kalimat ini tuh memang menyakitkan gitu. Dan yang menyedihkan adalah di samping kritikan ini, laki-laki pun tidak diberi ruang, tapi malah disalahkan terus. Dan mereka akhirnya merasa sudah berusaha, tetap juga tidak dianggap, malah diremehkan. Alhasil mereka memilih hidup sendiri, jalannya sendiri, dan mereka semakin mengisolasi diri dari semua tuntutan terhadap mereka ini. Dan mereka akhirnya merasa jadi invisible karena yang di reward dunia saat ini tuh bukan lagi karakter, bukan lagi kepribadian, kebaikan, tapi justru seberapa keren kamu bisa menunjukkan sisi alpha male kamu, mobilmu, hartamu, jam tangan mahalmu, isi tabunganmu. Karena membangun status di sosial media di era ini tuh kayak sebuah tuntutan gitu jika ingin dilihat dan terlihat. Karena kita memasuki era di mana manusia itu berlomba-lomba memperebutkan validasi, era di mana manusia menghalalkan segala cara untuk membangun status mereka di sosial media. Apa yang bisa saya posting hari ini biar bisa divalidasi oleh audiens dan bisa dimonetisasi baik oleh algoritma maupun platformnya sendiri. Ditambah lagi dengan budaya maskulinitas yang toksik, yang dimana mengharuskan laki-laki untuk tidak boleh terlihat lemah, harus tetap kuat, jangan menangis. Laki-laki akhirnya seperti tetap membisu, menyimpan semuanya jauh di dalam dirinya. Ketika dia berusaha mengeluarkan, menceritakan itu dengan orang lain, maka akan dicap sebagai laki-laki lemah. Segitu aja kok cengeng. Meskipun tidak semuanya akan mendapatkan feedback seperti ini, tapi kadang laki-lakinya itu bisa jadi overthinking duluan karena merasa maskulinitasnya ini harus dipertahankan gitu. Jadinya dia merasa untuk apa gitu harus berusaha terus menjelaskan pada dunia kalau sebagai laki-laki saya juga lelah. Mending dalam kediaman yang rapuh ini saya mengasingkan diri gitu. Karena membuka diri pun dicap lemah, tidak membuka diri apalagi. Pada akhirnya ketika laki-laki itu merasa kehadirannya tidak dianggap atau tidak dihargai, mekanisme pertahanan diri yang paling umum itu adalah menarik diri. Banyak laki-laki akhirnya memilih untuk menghilang, melarikan diri mereka ke dalam dunia hiburan, seperti mengkonsumsi konten-konten pornografi, video game, atau komunitas anonim, karena di sana mereka merasa memiliki kontrol atau pencapaian. Mereka merasa bertemu dengan yang mengalami hal yang sama seperti yang mereka alami. Mereka merasa, oh, aku tidak sendirian rupanya. Mending di sini masih bisa dianggap meskipun cuma dengan yang bernasib sama gitu. Makanya kenapa entah kalian notice itu atau tidak, tetapi fenomena itu sekarang memang terjadi, but kayak dalam diam gitu. Just happening in silent. Mungkin di sini banyak dari kita pasti merasakan, melihat atau mengamati juga di mana banyak laki-laki tuh kayak menarik diri, baik dalam hubungan percintaan atau dalam hubungan bersosial. Itulah kenapa banyak sekali sekarang ada istilah male loneliness epidemic, yang salah satu penyebabnya adalah ini, merasa invisible. Jadi segitu aja dulu pembahasannya, silakan berbagi cerita dan pendapat kalian di kolom komentar. See you in the next one.